Blunder. Tidak seharusnya para menteri Prabowo memanggil Pak Jokowi bos. Pasti teman-teman sudah mengikuti berita di mana ada Menteri KKP Pak Trenggono ini silaturahmi ke kediaman Pak Jokowi dan memanggil Pak Jokowi dengan sebutan beliau bos saya. Dengan senyum-senyum. Tapi saya paham. Para menteri Pak Jokowi ini menaruh hormat yang begitu tinggi kepada Pak Jokowi. Bahkan presiden kita Pak Prabowo, ini Pak Prabowo sendiri berteriak di acara Gerindra, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini bukti. Mulai dari presiden dan para menterinya masih begitu hormat kepada presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Tapi nih, sebutan bos itu kan bakal digoreng-goreng sama anak abah dan anak banteng. Seakan-akan mereka menciptakan isu, wah ada matahari kembar. Selamat siang Pak Trenggono. Bapak izin Pak dengan silaturahim sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya. Ini silaturahim sama bos saya, bekas bos saya, mantan bos saya, dan sekarang masih bos saya. Kita yang tidak punya narasi negatif apapun, pikiran jelek apapun, ini kita memahami sebagai sebuah penghormatan ya kepada presiden ketujuh kita. Tidak ada istilah mantan presiden, semua adalah presiden. Yang ada adalah presiden yang menjabat atau presiden yang sudah purna tugas. Itu cara kita menghormati kepemimpinan orang-orang yang sudah tidak lagi memimpin. Pak SBY masih kita panggil sebagai presiden ke-6. Ibu Megawati meskipun tidak melalui pemilu, beliau meneruskan pemerintahan era Gus Dur, kita tetap akan panggil sebagai presiden ke-5. Kita lihat bagaimana pidato Ibu Mega ada setiap kali kesempatan pidato, gini-gini saya juga presiden loh, saya tidak akan menyangkali itu. Kita tahu benar Ibu Mega juga presiden, Pak SBY juga presiden, berikut juga Pak Jokowi. Ini kalau kita yang membaca, mendengar dan melihat narasi dari Pak Trenggono ini, sebenarnya kita berpikir positif. Ini adalah penghormatan kita kepada para presiden yang sudah tidak lagi menjabat. Beliau mantan bos saya dan sekarang masih bos saya. Tapi saya yakin ini ngasih bahan ke orang-orang sebelah sana gitu. Apa yang diobrolin Pak? Ya kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar dulu. Apa itu arahannya Pak? Ya arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Makasih ya Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Iya itu Pak Jokowi. Yang pakai baju putih. Iya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah dugaan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dugaan itu sebelumnya dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Hal itu menyusul kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di momen Lebaran. Dalam kunjungan tersebut, para menteri masih memanggil Jokowi dengan sebutan bos. Lantas Hasan Nasbi menegaskan kunjungan itu semata-mata merupakan silaturahmi Lebaran, bukan manuver politik. Dirinya meminta agar pertemuan tersebut tidak ditafsirkan secara berlebihan. Hasan juga menekankan pentingnya menjaga semangat persaudaraan di momen Lebaran. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengingatkan pentingnya menjaga kewibawaan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilai silaturahmi sah-sah saja, namun perlu menghindari kesan adanya dua pusat kekuasaan. Kendati demikian, Mardhani meyakini Prabowo tidak merasa tersinggung atas kunjungan para menterinya ke rumah Jokowi. Tuh, dengerin statement yang terakhir. Wahai anak abah dan anak banteng yang kelimpungan, nyari-nyari bahan, nyerang Pak Jokowi seakan-akan kunjungan para menteri Pak Prabowo ini sebuah pembangkangan dari para menteri di era pemerintahan sekarang yang masih mengabdi, tanda kutip, kepada presiden yang sudah tidak lagi menjabat. Itu kan narasi kalian?
saya paham. Tapi dengerin statement terakhir tadi. Bahkan Pak Prabowo tidak merasa keberatan ketika para menterinya berkunjung dan bersilaturahmi kepada Pak Jokowi. Selesai urusan. Kalian kubu 03 dan 01 yang bahkan tidak diajak ke dalam pemerintahan, sudahlah. Kembalilah mencangkul, kan begitu. Biarkan pemerintahan 02 ini sudah tidak ada lagi 01, 02, 03 sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa melihat polarisasi komentar di sosial media, misalkan kebanyakan kan para pendukung pihak kalah Pilpres yang sampai sekarang masih menarasikan narasi-narasi negatif begini. Jadi kita harus juga mengakui bahwa kubu-kubu kalah Pilpres hingga sekarang masih belum juga legowo tentang kekalahan mereka di 2024 kemarin. Itu tadi statement terakhir bahwa Pak Prabowo sendiri tidak mempermasalahkan para menterinya berkunjung dan bersilaturahmi ke kediaman Pak Jokowi, yang sekarang tidak menjabat sebagai jabatan publik apapun, bahkan ketua RT pun tidak. Tapi jangan salah paham ketika kubu-kubu kalah Pilpres ini kemudian mengecilkan peran dari Pak Jokowi, menganggap sinar politik dari Pak Jokowi akan redup seiring bertambahnya usia, seiring zaman yang kemudian berlalu hingga 2029 nanti Pak Jokowi tidak ada sisa. Jangan salah paham. Ada kabar terbaru nih, kode dari seorang Kaisang Pangarep, Ketum PSI. Kaisang memberikan kode bahwa akan ada figur misterius yang akan masuk ke dalam PSI. Cluenya adalah figur ini mengenakan setelan, mengenakan baju hitam putih. Ini siapa nih? Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep masih kode nih. Bakal ada figur yang sering menggunakan seragam hitam putih bergabung ke PSI. Apakah anak magang baru? Atau mahasiswa baru yang lagi di ospek? Enggak dong. Pada 10 April 2025 saat acara PSI di Boyolali, Kaisang memerintahkan seluruh kader PSI untuk memakai seragam atasan putih dan bawahan hitam. Buat apa? Buat menyambut bergabungnya seorang tokoh ke PSI. Nah, Kaisang bilang tokoh ini sering memakai seragam hitam putih. Ah, gampang ini mah, bisa langsung ketebak kan? Kita semua nebak dengan clue yang diungkapkan, di-spill dan dikeluarkan oleh seorang ketum PSI yang bernama Kaisang Pangarep, putra dari Pak Jokowi. Ini kan identik dengan Pak Jokowi sendiri. Bagaimana 10 tahun memimpin Indonesia sebagai presiden, beliau identik dengan setelan putih hitam. Ya gak sih? Sampai sekarang pun ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, kemudian membuka pintunya lebar-lebar bagi masyarakat, di mana masyarakat seperti balas dendam. Dulu sering dikunjungi Pak Jokowi, belusukan ketika masih menjabat sebagai presiden. Sekarang saatnya para simpatisan Pak Jokowi, rakyat ini kemudian membalas kunjungannya, ganti berkunjung ke kediaman Pak Jokowi gitu kan. Ini di setiap kali masyarakat diterima di kediaman beliau, kebanyakan ketika itu Pak Jokowi mengenakan setelan putih hitam, seperti halnya ketika masih menjabat sebagai presiden. Jadi apakah ini kiranya kode dari seorang Kaisang bahwa Pak Jokowi akan masuk ke dalam Partai Solidaritas Indonesia menjadi perahu politik untuk Pak Jokowi menuju 2029? Prediksi kalian seperti apa? Kalau teman-teman lihat ya, saya kemarin ketika mau tur ke Jawa Tengah, saya memberikan satu instruksi khusus kepada teman-teman DPP, DPW maupun DPD, yaitu memakai pakaian putih dan hitam. Tahu nggak kenapa? Kira-kira aja ada sedikit clue. Biasanya ada satu orang nih, satu tokoh yang suka banget menggunakan pakaian putih dan hitam. Saya nggak usah ngomong siapa orangnya, saya kira biar nebak-nebak sendiri aja. Saya nggak ngomong.
Presiden ke-7 Jokowi diprediksi bakal gabung dengan PSI yang dipimpin oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Dilansir dari Tribun News, Jokowi diprediksi gabung PSI demi menghadapi pemilu 2029 mendatang. Prediksi itu disampaikan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pada Rabu 26 Maret. Menurut Fernando, Jokowi bakal mengambil peran strategis di PSI, sehingga akan memberikan dampak signifikan bagi partai yang dipimpin Kaisang tersebut. Fernando menilai kolaborasi Kaisang dan Jokowi bisa meningkatkan daya saing dan elektabilitas PSI naik ketika menghadapi pemilu 2029. Meski belum ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait langkah politiknya, namun spekulasi gabung dengan PSI disebut makin menguat. Fernando mengatakan jika Jokowi benar bergabung dengan PSI, maka langkah tersebut akan menjadi salah satu strategi politik yang menarik untuk disimak. Persiapan dengan Kongres PSI itu nanti konsepnya seperti apa? Anda mau partai super terbuka ya? Insya Allah kami akan menuju partai super terbuka di Kongres di akhir Mei nanti. Maksudnya apa? Kota Solo. Super terbuka? Ketua umum dipilih langsung oleh anggota. Di Solo? Insya Allah di Tanggal 30 atau 31 Mei. Pak Jokowi masuk ke struktur PSI nanti itu Mas atau gimana? Cuman dijawab dengan senyuman oleh seorang Kaisang Pangarep, ketum PSI sekarang. Yang jelas Mas Kaisang menjanjikan bahwa nanti di Kongres PSI semua kader memiliki suara. Suaranya dihargai. One man, one vote. Ini sebenarnya sindiran bagi partai-partai yang masih dikuasai oleh segelintir orang elit yang ketika berganti akan berganti kepada orang elit lainnya yang kadang-kadang kebanyakan masih berhubungan saudara. Itu partai atau perusahaan keluarga. Kan itu yang mau dibilang. Nah, ketika Mas Kaisang mengadopsi ide dari Pak Jokowi untuk membuat partai Super TBK, ini sebenarnya banyak sekali prediksi. Apakah benar Pak Jokowi akan berlabuh ke partai yang bahkan tidak masuk ke parlemen ini? Apa mau Pak Jokowi? Tapi kemudian ketika pidato di kunjungannya di Boyolali, tadi kita udah dengar bagaimana Kaisang memberi clue bahwa ada sosok yang identik dengan warna putih hitam yang akan segera masuk ke dalam PSI. Kan banyak orang yang mengasosiasikan ini pasti Jokowi nih. Tapi ada satu orang yang sebenarnya ini identik dengan putih hitam juga, yang luput dari pikiran orang. Bukan cuma Jokowi yang putih hitam. Jangan-jangan orang yang satu ini. Tadi kata kamu bapak ini merah banget. Ini bajunya kok hitam putih? Ada merah-merahnya ya, Gak ada unsur merahnya ya? Iya pak. Apa itu? Baju bapak kok nggak merah Gak ada banget? merahnya gitu loh pak. Kenapa pakai yang hitam putih? Darahku merah. Oke. Tapi kalau ini ada ceritanya. Nah, saya suka nih ada filosofinya ini loh. Warnanya jelas, hitam putih tidak pernah abu-abu. Wah. Oke nggak? Oke. Tarikan garisnya lurus. Oke. Tegas konsisten. Tuh. Kita kan sempat mengarungi Pilpres 2029 dengan foto Ganjar Pranowo dipampang di mana-mana. Bukan cuma di Jawa Tengah nih, tapi tidak identik dengan warna merah. Ya nggak sih? Ingat kan? Waktu itu Ganjar Pranowo namanya, fotonya dipampang dengan motif hitam putih. Ini bakal sangat mengejutkan kalau sampai ternyata yang masuk ke PSI bukan Pak Jokowi tapi Ganjar Pranowo. Apa kabar hati kalian? Yang dulu jadi diehardnya PDIP di Jawa Tengah, mati-matian memenangkan Ganjar Pranowo yang ternyata cuman Boyolali dan Wonogiri yang menang. Tidak ada nama Ganjar di kota-kota lain di Jawa Tengah. Bahkan. Sekarang kita kembali ke clue Kaisang tadi. Ada tokoh besar. Ganjar tokoh besar nih. Mantan kontestan Pilpres 2024. Yang akan masuk ke PSI dengan identitas biasanya memakai baju putih hitam. Nih putih hitam.
Jangan-jangan Ganjar. Komentar kalian, tebakan. Tulis tebakan kalian di kolom komentar.